mengatur, merencanakan, melaksanakan majelis pada hari ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap hubabah para syarifah, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, juga pimpinan-pimpinan majelis ta'lim dan para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Segenap santri-santri serta tentu saja yang sama-sama kita cintai, semua yang sama-sama saya sayangi, yang sangat saya sayangi, semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ramadanku indah. Begitu ya temanya ya. Ramadanku indah. Kita dikumpulkan di sini untuk kajian dengan tema Ramadanku indah. Sekaligus juga memperingati 1000 hari wafatnya Nyai Hajah Siti Rahmah Abdul Malik. Kita doakan semoga arwah beliau dibahagiakan Allah dalam alam kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan tempat turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan rahmatnya, ampunannya kepada hamba-hambanya di bulan tersebut. Bulan kita, bulannya umat Nabi Muhammad, yang kata baginda kita Nabi besar Muhammad, wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulannya umatku. Karenanya memang penting bagi kita untuk memastikan Ramadan kita indah. Ramadan itu kalau indah bakal jadi bulan yang menjadi penjagaan 11 bulan sesudahnya. Nabi itu dari mulai masuk bulan Rajab udah siap-siap mau masuk Ramadan. Nabi nggak pernah minta panjang umur, makanya umur Nabi itu nggak panjang-panjang amat. 63 tahun kalau hitungan bulan Hijriah, 61 tahun kalau hitungan bulan Masehi. Hitungan Aprilnya tuh, Nabi Muhammad kan lahir April. Nah, Nabi Muhammad alaihissalam wafatnya itu di usia 61 tahun kalau hitungan bulan Masehi, 63 tahun kalau hitungan bulan Hijriah. Masih muda. Saya sesudah berumur sekarang nih, saya kira-kira umur berapa tahun ini? Sesudah saya tahun ini nih berusia 45 tahun, saya jadi tahu bahwa ternyata usia 61 tahun itu sama sekali nggak tua. Karena memang Nabi Muhammad tidak pernah minta panjang umur. Satu-satunya doa yang Nabi Muhammad minta panjang umur setiap kali datang bulan Rajab.
Nabi minta umurnya dipanjangkan. Nggak panjang amat sih, hanya sampai ketemu bulan Ramadan. Kata Nabi di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa Nabi. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Nabi minta sama Allah. Law araftum ma fi Ramadan latamannaitum an law syuhur kullaha Ramadan. Kata Nabi, andai saja kalian tahu apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, kalian akan berharap andai sepanjang tahun isinya Ramadan semuanya. Tapi ya karena kita nggak tahu apa yang Allah turunkan di bulan Ramadan, makanya kadang-kadang malah kalau masuk bulan Ramadan ngerasa berat, ya ampun puasa lagi nih, nggak bisa ngerujak siang-siang, nggak bisa bakso sore-sore, nggak bisa makan Indomie pakai rawit kalau hujan. Karena memang yang Allah turunkan pada bulan suci Ramadan luar biasa besarnya. Itu sebabnya para ulama-ulama kita yang mengerti Ramadan, mereka bahkan 6 bulan sesudah Ramadan isinya introspeksi diri. 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka isinya siap-siap. Apalagi kalau udah kayak begini nih, udah mau deket-deket Ramadan, siap-siap kayak pengantin menanti-nanti saat bersanding di pelaminan. Seperti seorang pinangan bersiap-siap mau sanding di pelaminan. Tambah deket, tambah deg-degan. Tambah deket, tambah, ya Allah, keterima enggak nih? Bagus enggak nih? Gimana nih keadaannya nih kalau masuk Ramadan nih? Ya Allah, mudah-mudahan pantas diterima Allah. Karena memang nyatanya amal-amal manusia itu semuanya diajukan kepada Allah, dan Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Semua amal perbuatan anak manusia buat mereka sendiri. Ada puasa, ada zakat, ada haji, ada zikir, ada Quran, ada sholat, ada segala macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak manusia. Kata Allah, kullu amal ibni adam lahu. Semua amal perbuatan ini buat mereka semuanya sendiri dah. Buat yang ngerjain, illa shaum. Yang saya mau ambil hanya puasanya aja. Fa inna shauma li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah amal mereka untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Puasa, dari semua amal-amal perbuatan kita, Allah paling suka sama ibadah kita yang namanya puasa. Terutamanya puasa wajib Ramadan. Puasa sunnah juga Allah suka. Allah suka sama hambanya yang sering puasa itu. Apalagi kalau puasanya ditambah dengan memuasakan seluruh anggota tubuh dari maksiat. Apalagi jika puasanya ditambah dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan keinginan di saat berbuka puasa. Tambah cinta Allah, tambah suka Allah. Bahkan nanti nih kalau bulan Ramadan, umat Islam kan berpuasa semuanya, subhanallah memang. Bahkan yang kadang nggak sholat aja kalau waktunya puasa mereka. Pernah lihat nggak orang sholat enggak tapi puasa iya gitu?
Itu Allah Subhanahu wa taala kalau datang waktunya puasa, Nabi Muhammad cerita Allah akan membanggakan hamba-hambanya tersebut kepada para malaikat. Unduru ya malaikati ila ibadi. Malaikat sini nih, liatin tuh hamba-hambaku tuh. Tuh liatin tuh, pada lemes-lemes. Liatin tuh mukanya tambah pucet-pucet. Taraku ta'amahum wa syahwatahum min ajli. Mereka meninggalkan makannya, mereka meninggalkan minumnya, mereka meninggalkan syahwatnya. Pengantin baru loh itu, tapi nggak mau berhubungan intim di siang hari Ramadan. Liatin tuh hamba-hambaku. Unzuru ila ibadi. Lihatlah hambaku, taraku ta'amahum wa syahwatahum min ajli. Mereka ninggal makan, mereka ninggal syahwat karena aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum, aku sudah memberi maaf pada mereka. Dalam riwayat yang lain, taraku ta'amahum wa syahwatahum min ajli fassaumu li wa ana ajzi bih. Puasa mereka untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fahum indi ka ba'dikum. Mereka ini hamba-hambaku meninggalkan makan minumnya karena aku, seperti kalian wahai para malaikatku. Fahum indi ka ba'dikum. Maka hamba-hambaku yang pada puasa ini di sisi aku derajat mereka seperti kalian para malaikat-malaikatku. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan Allah terima. Bicara puasa sebagai amal yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingat satu kisah yang dikisahkan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada seorang santri lagi pulang mondok. Nah, ini banyak santri nih. Ada ceritanya seorang santri laki-laki lagi pulang mondok, tapi pulang yang kali ini emang beneran pulang, nggak mau balik lagi mondok gitu. Jadi dia bawa tuh semua kitab-kitabnya didus-dus. Ikut kafilah, rombongan dagang pulang ke kampungnya. Di tengah jalan kafilahnya dirampok. Diambil semuanya barang-barang dagangan punyanya orang-orang ini, termasuk kitab-kitabnya dia. Akhirnya dia bilang tuh sama yang ngerampok, dia bilang, Pak, itu isinya kitab huruf gundul. Kalian juga nggak bisa baca, dijual juga nggak laku, udah penuh dengan coretan-coretan. Balikin aja lah, daripada nggak manfaat buat kalian juga. Itu ya, huruf gundul dikasih afsahan, kan orang juga nggak ngerti juga. Adik-adik yang pernah mondok nih pasti tahu rasanya lagi ngafsahin kitab terus ketiduran. Betul ya? Waktunya kita baca lagi nggak ngerti ini apa maksudnya. Karena pas lagi ngertiin kitabnya ngantuk. Gurunya ngomong apa, dia nulisnya apa. Kok Ustazah tahu? Kerjaan saya begitu dulu. Akhirnya katanya orang-orang itu, dia bilang, wah kita nggak tahu kalau kamu mau ngambil lagi sesuatu ngomongnya sama ketua kita. Di mana ketuanya? Tuh di sana ada tenda, di dalamnya ada beberapa orang perampok-perampok dan ada ketuanya perampok di situ. Disamperin dong sama dia. Ini santrinya berani nih ya. Jadi dia datang ke situ, diliatin di tenda yang sangat besar itu. Ada perampok-perampok nih.
Terus ada ketuanya perampoknya kan langsung kelihatan tuh. Nah, ini salah satu cerita yang pernah diceritakan Habib Umar nih ya. Akhirnya dia mau pergi ke perampok nih kan, mas ketua perampok nih masih lagi lihat-lihat. Saat itu lagi datang orang yang ngajuin makan, minuman. Jadi kayak lagi ngedarin minuman gitu. Ya. Khadimnya mereka tuh, pelayan mereka lagi ngedarin minuman teh, kopi gitu. Ini perampok zaman dulu nih, minumnya masih begituan. Saya nggak tahu udah sekarang minumnya apa. Tuh orang-orang perampok-perampok itu berengambil, ada yang ngambil kopi, ada yang ngambil teh gitu sesuai dengan selera mereka. Sampailah ke kepalanya perampok. Kepalanya perampok diajukan itu, dia bilang, "Maaf, ana lagi puasa." Puasa Senin Kemis. Tapi ngerampok. Ini konsepnya gimana nih? Si santri ini mikir udah puasa. Akhirnya disamperin tuh sama dia. Dia bilang, "Pak, saya ini santri lagi pulang mondok." "Siapa?" "Saya." Yang nanya. Enggak ya, enggak ada percakapan begitu, enggak. Dia bilang, "Saya minta kitab saya ini yang dari hasil mondok ini dibalikin sama saya. Toh juga enggak ada manfaatnya." Dia bilang, "Oh, jadi diantara barang yang dirampok ada kitab-kitabmu, Nak?" "Iya." "Balikin sama saya. Biar saya bisa ngulangin pelajaran-pelajaran kalau saya di rumah nanti untuk saya ajarkan lagi." "Kamu mondok?" "Heeh." "Berapa lama?" 10 tahun. "Lama ya." Dia bilang, "Jadi kamu mondok 10 tahun, ilmu kamu adanya di situ?" "Iya Pak, kalau saya nggak dibalikin kitabnya saya nggak bisa ngajar." "Salah kamu, Nak." "Kok salah saya?" "Ilmu itu jangan ditaruh di kitab, nanti bisa dicuri. Ilmu itu taruhnya di sini. Kamu nggak pernah dengar al ilmu fis sudur, la fis sutur." Ilmu tuh adanya di dadamu, di hatimu, bukan di lembaran-lembaran kitabmu. "Iya deh Pak, saya ingat-ingat nasihat Bapak. Tapi balikin kitab saya." "Oh iya dah, saya balikin." Seneng tuh dia. Dia bilang, "Tapi Pak, Bapak juga aneh nih." "Kenapa gitu?" "Bapak nih ngerampok hartanya orang, tapi Bapak puasa sunnah, aneh Bapak juga." Dia bilang, "Oh kamu nih santri tapi perlu saya ajarin. Duduk." Kamu tahu nggak, semua ibadah manusia itu, Dek, tali menyampaikan hamba kepada Allah. Tali-tali saya sama Allah udah saya putus-putusin, banyak yang saya putus-putusin. Saya disuruh bikin baik sama orang, malah saya rampok hartanya orang. Saya disuruh sedekah, malah saya ngambil hartanya orang. Suruh ngeluarin, malah saya ambil hartanya orang. Ada banyak tali-tali Allah yang saya putuskan, tapi saya punya tali nggak mau saya putusin semuanya. Karenanya saya jagain puasa sunnah Senin Kamis dari sejak bertahun yang lalu, nggak pernah saya tinggalin. Saya berharap satu tali ini suatu hari menyampaikan saya kepada Allah. Waduh, kepala perampok kayak kiai. Akhirnya diambil tuh kitabnya, dia pulang. Dia bilang, "Saya ingat terus tuh nasihatnya kiai kepala perampok itu tadi. Ilmu jangan di kitab, ilmu di hati, ilmu di hati." Saya hafalin pelajaran-pelajaran, saya masukin dalam hati saya. Hukum-hukum saya pelajarin lagi, saya masukin dalam hati saya. Semua ilmu-ilmu itu saya masukkan dalam hati saya, sehinggalah saya menjadi salah satu dari ulama-ulama di kampung saya, di negeri saya. Dia bilang,
bertahun kemudian dari itu, kayak berpuluh tahun dari itu. Satu hari Allah mentakdirkan saya berangkat pergi haji. Habis selesai saya mengerjakan ibadah haji, semua ritualnya. Satu hari saya lagi ada di Masjidil Haram. Saya sedang berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Saya sedang berdoa di astar Ka'bah. Lagi khusyuk-khusyuknya doa. Saya lihat sebelah saya ada yang lagi iltasak, lagi nempelin dadanya ke Ka'bah. Dia berdoa, ya Rabb, abdukal abik yarja ilaik. Ya Allah, hambamu yang dari kemarinan kabur sekarang kembali kepadamu ya Allah. Ampunin semua dosa ya Allah, terimalah hamba ya Allah. Dia bilang, saya dengar suaranya kok kayak kenal. Saya liatin, lah dia orangnya, kepala perampok. Habis selesai dia doa, saya liatin, Pak, Bapak yang dulu ngerampok itu kan? Dia bilang, kamu yang dulu santri ilmunya di kitab itu kan? Dia bilang, iya Pak, saya selalu ingat nasihat Bapak bahwa ilmu jangan ditaruh di kitab. Saya sekarang udah taruh semua ilmu saya dalam hati saya. Dia bilang, nak, dan liatin tali saya yang saya jaga dari dulu itu, tali puasa Senin Kemis, tali puasa sunnah, sekarang sudah menyampaikan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah taubat dari pekerjaan saya dulu. Saya udah minta maaf sama orang-orang yang pernah saya rampok. Lucu juga ya. Datengin rumah orang, saya yang dulu ngerampok Bapak, maaf ya. Ini Pak, ada sedikit hadiah buat Bapak. Lucu juga bayanginnya. Dia bilang, saya sudah bertaubat, saya sudah berusaha untuk minta halal dari orang-orang yang pernah saya rampok dulu, yang saya tahu. Selebihnya, karena orang kan kalau ngerampok pasti belum niat taubat. Kalau ngerampok udah niat taubat kan rada repot juga. Dirampok kemudian jangan lupa ya dokumentasi. Barang-barang yang pernah kita rampok apa aja, tulisin namanya. Orang mau ngerampok, alamat Bapak berapa? Bu, gelangnya Bu, tapi tinggalin alamat ya Bu. Kali-kali saya taubat, saya ngerti mau balikinnya kemana. Dia bilang, saya sudah bertaubat dari pekerjaan saya merampok dulu. Saya sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah saya zalimi. Dia bilang, dan sekarang tali itu kini telah menyampaikan saya kepada Allah. Tali puasa. Tapi ya bukan berarti kita sekarang jadi perampok aja gitu, enggak. Saya cuma lagi mau ngasih tahu bahwa puasa kita nih yang akan datang nih, puasa Ramadan adalah salah satu dari tali-tali kuat yang bisa menyambungkan kita kepada Allah. Kalau benar puasa Ramadannya, kalau bagus puasa Ramadanmu, kalau indah puasa Ramadanmu, sangat berkemungkinan tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali sesudah namamu tertulis di pintu-pintu surga. Tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali sesudah namamu berada dalam barisan umat yang akan bersama dengan Nabi besar Muhammad. Tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali setelah ditetapkan bahwasanya kamu akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, tanpa itab. Birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Guru saya Al-Habib Umar bin Hafid menceritakan, ada banyak hamba-hambanya Allah ketika masuk bulan Ramadan namanya masih tertulis di pintu-pintu neraka. Fulan bin Fulan la budda an yadkhul min babi hadza. Fulan bin Fulan harus masuk neraka lewat pintu ini.
Tapi ketika dia bagus Ramadannya, ketika dia bagus puasanya, bagus trawehnya, bagus Qur'annya, bagus taubatnya, bagus permohonan ampunnya, bagus sujud-sujudnya, bagus linangan air matanya karena mengkhawatirkan dosa-dosanya, Allah pun kemudian mengeluarkan namanya dari pintu neraka, Allah tuliskan di pintu surga. Tapi dia masih ibadah, tapi dia masih terus ibadah, tapi dia masih terus mengerjakan kebaikan-kebaikan, Allah pun menaik-naikkan namanya terus sampai tidak keluar dia dari bulan Ramadan kecuali sesudah namanya berada di Firdausul A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Inna fil jannati bab yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di akhirat nanti, di surga nanti terdapat satu pintu namanya pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Enggak ada yang masuk surga lewat pintu itu selain ahli-ahli puasa. Siapa tahu salah satu di antara kita, salah satu di antara kita atau banyak di antara kita termasuk di antara mereka-mereka ahli puasa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan datang kepada Allah tidak hanya sekedar bawa badan, utamanya adalah bawa hati. Hatimu tuh dibawa juga biar bisa menjalankan puasa Ramadan dengan yang terbaik insya Allah. Hati yang merunduk, hati yang menunduk, hati yang sujud, hati yang pasrah, hati yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karena yang Allah janjikan di bulan Ramadan banyak. Dan pemberian Allah tuh kayak air, tidak mengalir kecuali ke tempat yang rendah. Demikian pula hati kamu tuh, kalau kamu letakkannya agak tinggi, agak susah masuknya pemberian-pemberian Allah. Maka datanglah kepada bulan Ramadan dengan inkisar. Datanglah kepada bulan Ramadan dengan membawa hati yang patah, hati yang merunduk, hati yang patah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak pantas rasanya diri ini menujumu. Akan tetapi ya Allah, terima kasih atas rahmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Terimalah kami di bulan agung mulia ini ya Allah. Ada banyak hal yang dijanjikan, yang malamnya lebih mulia daripada siangnya. Saya dulu pernah tanya sama guru saya, Hubabah Nur. Saya bilang, Hubabah, hari-hari biasa aja kita sayang-sayang kalau melewatkan waktu antara maghrib dan isya buat pekerjaan mubah, buat makan. Sayang-sayang, hari-hari biasa nih kita sayang-sayang antara maghrib sama isya itu sebaiknya ibadah. Itu Quran, zikir, ilmu, bagus antara maghrib dan isya. Sayang kalau dilewatkan untuk makan. Sampai pernah ada seorang murid nanya sama gurunya, ya Syekh, saya nih bingung nih, kalau saya puasa antara maghrib sama isya saya makan, saya nggak bisa memuliakan waktu antara maghrib dan isya buat ibadah. Mana yang harus saya pilih? Ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan waktu antara maghrib isya dengan ibadah, atau saya puasa? Sebab kalau saya puasa, saya waktunya maghrib sama isya makan. Kalau saya nggak puasa, baru bisa baca zikir, baca ratib, baca Quran gitu.
Katanya syekhnya ijma' bainahuma, kumpulin dua-duanya, kamu puasa juga, malamnya maghrib maisya kamu hidupkan. Saya nggak bisa, saya lapar saya. Maghrib maisyanya pasti saya pakai buat makan dah. Apa yang harus saya pilih? Kata syekhnya, kalau kamu nggak bisa milih keduanya, fatruki som wa ahyi fima bainal maghrib wal isya. Tinggalkan puasa sunnahmu, hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Dari mulianya waktu antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kemampuan menghormati waktu antara maghrib dan isya. Saya nanya sama guru saya, Baba, di hari biasa aja waktu maghrib sama isya itu mulia sehingga nggak pas kalau dipakai buat makan gitu. Ini di bulan Ramadan, bulan paling mulia, malah antara maghrib sama isyanya kita makan. Karena kan habisnya itu datang waktu isya, kita siap-siap, sholat isya, sholat taraweh, sholat witir, panjang tuh, apalagi di tarim. Belum jam 11, belum selesai tuh. Habis itu jam 11 ada majelis pula, panjang. Biasanya kami pulang sekitar 1:30, 1:30 gitu. Habisnya itu biasanya pada baca Quran, nungguin waktunya sahur. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini saya tanya sama Baba, apa enggak sayang-sayang antara maghrib sama isya malah kepake buat makan justru di bulan mulia Ramadan semacam ini? Babah bilang, enggak Halimah, enggak. Kenapa gitu Babah? Karena di bulan Ramadan dari awal maghrib sampai subuh semuanya mulia. Di bulan Ramadan waktu malamnya semua mulia dari awal maghrib sampai subuhnya. Jadi nggak ada beda antara kamu mau makan antara maghrib maisya atau kamu makan habis taraweh, nggak ada bedanya. Jadi yang ini kita pakai buat makan, nah yang lain-lainnya juga kita pakai buat ibadah. Makannya juga berniat atau bernilai ibadah karena niat kita adalah untuk melaksanakan ibadah buka puasa. Jadi mulia yang luar biasa bulan suci Ramadan. Dari awal malamnya namanya Lailat Nadrah. Saya sangat tertarik sekali dengan malam pertama Ramadan ini teman-teman. Jadi selain malam pertamanya pengantin baru, ada malam pertama yang gak kalah serunya. Ada malam pertama yang gak kalah menegangkannya bagi saya, yaitu malam pertama bulan suci Ramadan. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad menamakannya sebagai malam nadrah. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan," apabila datang malam pertama bulan suci Ramadan, Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh rahmat. Diliatin kita sama Allah, tapi nggak asal diliatin dan disayangin. Bukan semua tentu saja. Siapa? Ya yang pantas. Kalau diliatin lagi tidur lagi. Kalau diliatin lagi nonton TV lagi. Kalau diliatin lagi scroll TikTok lagi. Kalau diliatin lagi ngeliatin mau belanja beli kerudung 1-2 hari nggak kelar-kelar. Ada tuh. Mau beli kerudungan 1 aja Shopee, segala toko dilihat sama dia. Kalau dilihat sama Allah keadaanmu seperti itu, tentu sangat tidak layak untuk dipandang dengan pandangan penuh cinta. Jangankan Allah teman-teman, jangankan Allah, suami kamu aja sebel ngelihat kamu bolak-balik TikTok mulu. Betul nggak? Pegang HP nggak selesai. Suaminya bilang HP terus. Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan nadarallahu ila ibadihi bi'ainir rahmah. Kalau datang malam pertama Ramadan, Allah akan lihat hamba-hambanya, termasuk kamu, termasuk saya.
akan dilihat Allah, disensor sama Allah. Mana yang layak aku cintai? Mana di antara hambaku yang pantas aku sayangi? Mana di antara hambaku yang pantas aku rindui? Allah akan lihat kita semuanya. Semoga semuanya layak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Siapa yang malam hari itu lagi baca Quran, udah ngantuk-ngantuk ditahanin tetap dia baca lagi, kan lucu dilihatnya, ya ampun. Dia kepengen baca firman-firmanku, sampai ngantuk-ngantuk tetap ditahanin juga. Udah tidur ngimpi 1 babak, tidur lagi ngimpi 2 babak, sampai 5 babak mimpinya, tetap aja dia berusaha buat terus baca Qur'annya. Duh, aku cinta pada hambaku yang satu ini. Ada lagi yang dilihat Allah, habis selesai sholat, sholat lagi, selesai sholat, sholat lagi, selesai sholat, sholat lagi. Aku cinta pada hambaku yang satu ini. Ada yang malam hari itu, sesudah sholat tarawih, dia baca Quran, dia kemudian mengingati dosa-dosanya, dia beristighfar, dia bermunajat, dia lirih berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, datang bulan Ramadan tahun ini, ya Allah, maafkan diri yang masuk Ramadan belepotan dosa ini, ya Allah. Maafkan diri yang masuk Ramadan berlumuran dosa ini, ya Allah. Memasuki bulan sucimu, tapi diri ini kotor dengan dosa-dosa selama ini. Akan tetapi diri ini berharap untuk Engkau lihat, untuk Engkau sayangi, untuk Engkau terima, ya Allah. Sebab diri ini merasa malu kepadamu, ya Allah. Kamu datang di malam pertama bulan Ramadan dengan linangan air mata taubatmu kepada Allah. Allah pun mengatakan, wahai hambaku, kamu berbuat dosa, namun kamu tahu aku adalah Tuhan yang memiliki ampunan. Kemarilah, bawalah dosa-dosamu untuk aku ampuni. Siapa yang datang kepada Allah dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat kepadanya, Allah akan datang padanya dengan bergunung-gunung ampunan dan menghancurkan dosa-dosanya. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Katanya sahibul burdah, wahai diri, jangan putus asa meskipun dosa-dosamu besar. Innal kabaira fil ghufrani kallamami. Karena dosa seorang hamba sebesar apapun, jika Allah lemparkan ke dalam lautan ampunannya, ia hanyalah buih dalam samudra ampunan Allah. Buat saya malam pertama Ramadan adalah malam yang sangat menegangkan. Sebab Allah sedang akan mencari-cari hambanya
melihatnya dan memilih siapa di antara kita yang layak untuk dia cinta. Tegang gak sih? Kita tuh kalau misalnya gitu, guru kita mau ngasih hadiah, terus dilihatnya kita satu. Pokoknya ya, ini siapa yang hati saya seneng, hati saya jatuh cinta gitu sama dia, saya akan liatin kalian semua dalam setengah jam ini. Siapa nanti yang hati saya seneng sama dia, cocok sama dia, pas sama dia, saya akan kasih hadiah. Nih, ada cek senilai 10 juta rupiah misal. Oh, kamu langsung. Teman-teman saudaraku sekalian, ini bukan sekedar 10 juta rupiah. Ini bukan sekedar harta yang bisa kamu ukur nilainya. Ini bukan sekedar materi duniawi, hadiah-hadiah fana, kesenangan-kesenangan yang bisa hilang. Ini adalah tentang cinta Allah kepada hambanya. Ini adalah tentang kasih sayang Allah yang luas tak terbatas. Ini adalah tentang samudra cinta Allah subhanahu wa ta'ala yang tak bertepi. Sebab Nabi Muhammad melanjutkan, wa man nadarallahu ilaihi bi'ainir rahmah lam yu'adzibhu abada. Siapa yang malam pertama Ramadan dilihat Allah dengan pandangan cintanya, Allah tak akan pernah tega untuk menyengsarakan dia di seluruh hidupnya, dunia maupun akhiratnya. Allah tak akan pernah tega menyengsarakan dia selama-lamanya. Selama-lamanya Allah tak akan pernah sengsarakan hamba tersebut. Kita hanya perlu satu malam, teman-teman, untuk Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Kemudian dirahmatinya dirimu, kemudian diangkatnya dirimu, kemudian dicintainya dirimu, kemudian diangkatnya namamu dari pintu neraka, kemudian ditetapkannya dirimu sebagai ahli surga. Meskipun banyak dosa-dosa saya ya Allah, iya. Meskipun banyak aib-aib saya ya Allah, iya. Meskipun hati saya belum terjaga ya Allah, iya. Siapapun saja hamba Allah beriman, siapapun saja di antara kita, meski seperti apapun keadaan-keadaan kita, jika kita datang di malam pertama Ramadan, kemudian kita datang kepadanya dengan membawa hati yang patah, hati yang kembali kepadanya, hati yang menginginkan dia lebih daripada apapun, hati yang berharap kepada Allah lebih dari harapan kita terhadap apapun, hati yang takut kepada Allah lebih daripada ketakutan kita kepada apapun. Allah akan menarikmu kepadanya, kemudian menenangkan hatimu, mendamaikan jiwamu, menarikmu di sisinya, menerimamu, dan tak akan lagi menyengsarakan hidupmu, dunia maupun akhiratmu. Tidak
Tidakkah ini lebih menegangkan bahkan dari malam pertama pernikahan? Jemput, siap-siap. Gimana caranya siap-siap? Salah satunya, jangan bawa dendam masuk ke Ramadan. Ini syarat mutlak. Jangan bawa dendam masuk ke Ramadan. Saling maaf memaafkan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Anak yang punya orang tua, masih punya orang tua, mintalah ridho pada orang tuanya. Jangan berani-berani masuk bulan Ramadan tanpa membawa keridhaan orang tuamu, sebab ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Bagaimana mungkin kamu berharap disayang sama Allah jika bahkan orang tuamu tidak sayang padamu? Bagaimana mungkin kamu berharap ridhonya Allah jika bahkan orang tuamu tidak ridho padamu? Datengin, minta ridho yang serius. Jangan bilang, "Mah, kosong-kosong ya, Mah." Bapak kan juga punya salah sama saya, Pak. Bapak kalau mau salah Bapak saya maafin salah saya ya, Pak. Nggak gitu caranya minta maaf. Nggak gitu caranya minta maaf. Datang yang serius. Minta maaf yang serius. Minta halal yang serius. Dan jangan tunda waktu. Saya ingat ada satu hari di bulan Syawal, ketika majelis udah mulai buka lagi, ada seorang perempuan datengin saya. Dia bilang, "Ustazah, makasih Ustazah, makasih Ustazah. Ustazah, saya mau makasih mau Ustazah." Saya bilang, "Makasih kenapa?" "Karena ayah saya meninggal." Lah, gimana? "Saya mau terima kasih sama Ustazah." "Kenapa?" saya bilang. "Karena ayah saya sudah meninggal." "Kok ayah kamu sudah meninggal, kamu terima kasih sama saya?" Dia bilang, "Ustazah, saya ingat sebelum Ramadan kemarin Ustazah pesan minta maaf sama orang tua, minta maaf sama orang tua. Jangan berani masuk Ramadan sebelum minta maaf sama orang tua." Sepulang dari majelis Ustazah, saya langsung datengin ayah saya. "Ibu saya udah meninggal Ustazah, kami hidup hanya berduaan, ayah saya sama saya. Ayah saya udah tua Ustazah." Dia bilang, "Kami berdua aja," karena nggak semua orang tua udah tua kan. Jadi dia bilang, "Ayah saya udah tua, sangat tua." Dia bilang, saya datengin ayah saya, terus saya bilang, "Ayah, maafkan saya ya, ridhoi saya ya. Saya pasti sering selama hidup nih bikin ayah kesel. Kadang ayah panggil saya masih sibuk sama handphone. Saya tunda-tunda panggilan ayah gitu, maafin saya ya, maafin saya." Mungkin ayah pernah gitu melakukan sesuatu, nyuruh saya sesuatu, saya lambat-lambat ngerjainnya, maafin ya. Pokoknya apa aja yang ayah tahu, yang ayah nggak tahu. Bahkan yang saya nggak tahu ya, saya minta maaf. Ayah saya bilang, "Ya Allah nak, ayah ridho sama kamu. Ayah sayang sama kamu. Dosa-dosa kamu sama ayah kalau ada semua udah ayah maafin. Ayah ridho sama kamu dari ujung rambut ke ujung kaki. Makasih ya, makasih." Dia bilang, saya ciumin ayah saya pelukin, ayah saya makasih ya, makasih. Sekarang saya udah jauh lebih lega, sekarang saya udah siap masuk Ramadan dengan hati yang udah siap nih ya, makasih ya.
Dia bilang malam hari itu kami makan bersama seperti biasa, ini apa, sampai waktunya tidur. Ayah saya pergi kamar tidur, saya tidur. Subuh ayah saya masih pergi ke masjid. Dia bilang, pagi-pagi beliau masuk kamar, biasanya memang suka tiduran sebentar kalau pagi. Habis itu saya siapin sarapan, saya siapin kopinya. Biasanya ayah saya bangun di jam-jam seperti itu terus makan, ngopi gitu. Hari itu kok sampai kopinya dingin nggak makan-makan gitu. Saya liatin di kamar masih tidur. Mungkin beliau sangat lelah atau apa gitu. Saya tinggal lagi. Tapi habis setengah jam, sejam kok ayah saya belum bangun juga. Saya deketin ayah saya, ternyata ayah saya sudah meninggal, Ustazah. Ayahnya meninggal. Dia bilang, Ustazah, makasih udah ngajarin saya. Saya nggak tahu kayak apa rasanya kalau saya menunda minta maaf hari itu. Kayak apa penyesalan saya. Jika sesudah Ustazah kasih tahu, saya nggak kerjain, ternyata ayah saya meninggal. Jangan tunda, kita nggak pernah tahu orang tua kita mau kapan berpulang ke rahmatullah. Yang masih pada punya orang tua, dinikmati. Ini mungkin bahasa yang kamu yang belum kehilangan, kamu nggak tahu rasanya. Tapi saya sampaikan kepadamu karena November 2022 ibu saya meninggal dunia. Kurang lebih setahun 3 bulan yang lalu. Saya sampaikan kepadamu sebagai orang yang sudah tahu rasanya, yang masih pada punya orang tua, nikmati keberadaan orang tuamu. Umi saya meninggal, saya ikhlas, tentunya. Saya tahu saya sayang sama umi saya, sebagaimana anak-anak umi yang lain. Tapi saya tahu Allah juga lebih sayang lagi kepada beliau. Saya ikhlas, teman-teman, saya ikhlas. Saya tahu umi saya di alam barzahnya pasti kehidupannya jauh lebih menyenangkan daripada kehidupan beliau di dunia. Saya ikhlas, saya hanya rindu. Saya hanya rindu. Saya rindu buat pegang-pegang tangannya. Saya rindu buat cium-cium tangannya. Busel di badannya. Saya rindu untuk mencium aroma beliau. Saya rindu untuk mendengarnya tertawa, mendengarnya bertanya, apa kabar nak? Apa kabar Im? Dan betapa hal-hal kecil seperti itu ternyata begitu berat. Bener emang rindu tuh berat. Apalagi kalau kita sudah tidak bisa lagi berjumpa, setidaknya di dunia, dengan orang yang kita rindukan. Maka saran saya buat semua teman-teman yang masih punya ibu terutamanya, nikmati. Nikmati keberadaan ibumu. Minta maaf, minta ridho. Nih sebelum masuk bulan puasa. Minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan semua tidak terhalang dari rahmat Allah di bulan Ramadan. Yang ada suami, minta ridho sama suaminya. Ustazah gimana kalau minta ridhonya deket-deket Ramadan aja Ustazah? Kayak sehari sebelum Ramadan gitu. Kenapa gitu? Kalau dari sekarang susah jagainnya Ustazah.
ntar besok-besok juga bertengkar lagi. Ya dari sekarang aja, nanti kalau bikin salah minta maaf lagi gitu aja enak. Ya bagaimanapun suami kita adalah kunci surga bagi kita. Kata Nabi Muhammad, bukan kata saya. Kata Nabi Muhammad, jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ngomel mulu sama suami, nuntut hal-hal yang dia nggak kuat, ya kan? Minta duit mulu sama suami. Ada nih orang-orangnya nih, sama suami minta duit mulu. Betul begitu? Oh, yang di sana rupanya. Khair, semoga semua istri di sini jadi istri yang solehah. Istri yang nanti di akhirat boleh masuk dari pintu surga manapun yang Allah izinkan. Yang dia mau insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Terus belum masuk bulan puasa minta halal sama suaminya, minta ridho sama suaminya juga. Dan jangan sampai kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan qati'ur rahim, memutuskan hubungan dengan kerabat. Silaturahim itu dengan kerabat ya. Yang dimaksud dengan kerabat adalah orang-orang yang wudhu kamu nggak batal kalau bersentuhan kulit dengan dia. Abangmu, adekmu, kakakmu, laki-laki ataupun perempuan tuh rahimmu, kerabatmu. Jangan sampai putus hubungan gara-gara urusan warisan. Udah enggak lagi saling sapa, enggak lagi mau ketemuan, gara-gara rebutan warisan 3 tahun enggak saling sapa menyapa. Ini namanya memutuskan hubungan silaturahim. Silaturahim tuh dengan kakak adik, dengan ponakan, dan juga dengan paman bibi. Itu nggak boleh putus hubungan, harus terus tersambung. Ya, nggak boleh nggak nyapaan gitu. Orang-orang lain diundang tapi saudara sendiri, kakak adik sendiri nggak diundang, paman bibi nggak diundang, padahal dibikin hajat. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu namanya orang memutuskan hubungan dengan rahimnya, dengan kerabatnya. Kemudian yang juga dilarang, kata Nabi Muhammad, arba' mahrum bin rahmat Ramadan, 4 kelompok orang terhalang dari rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Kita udah bahas sebagiannya. Yang pertama, mudminul khamr, pecandu minuman keras, pecandu narkoba, narkotika. Itu nggak bisa selagi mereka belum taubat dan meninggalkan pekerjaan haram tersebut. Mahma samogam, mahma amilu ma'amilu, mau ngerjain apa aja, ibadah kayak apa aja di bulan Ramadan, pintu rahmatnya Allah tertutup dari mereka. Nggak bisa. Kita hanya bisa berdoa. Saya sih yakin kalau perempuan-perempuan di sini nggak modelan mabokan dah ini. Palingan maboknya mabok duit. Palingan maboknya mabok karena ngidam gitu kan, mabok mual-mual. Tapi kalau mabok yang begituan saya rasa sih enggak. Kita hanya perlu berdoa, anak kita, cucu kita, orang-orang yang kita sayangi, semoga Allah jauhkan dari benda haram itu insyaallah. Amin. Semoga Allah lindungi kita dan seluruh keluarga kita, anak keturunan kita dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan buat semua orang-orang yang kita sayangi. Kita doakan buat anak-anak orang-orang yang kita sayangi, anak-anaknya semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aklil walidin, 4 kelompok orang ini. Yang kedua, anak durhaka orang tua. Yang ketiga, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya tadi itu. Dan yang keempat, alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna, orang yang di hatinya terdapat kebencian
dengan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kayak saran saya, jangan bawa dendam masuk bulan Ramadan. Gugurkan dari sejak sekarang. Penting bagimu untuk memaafkan salah orang. Apapun aja salahnya, apapun aja salahnya. Sebelum masuk bulan Ramadan, ya Allah, saksikan saya sudah memaafkan dia. Kalau kamu masih simpen dendam, kamu bilang, enak aja, dia udah nyakitin saya segitunya, saya mau maafin gitu aja sama dia, nggak akan. Misalnya, saudariku sekalian yang saya muliakan, yang rugi kalau kamu nggak maafin bukan dia, tapi lebih ke kamu. Kenapa gitu? Sebab orang yang di hatinya masih terdapat dendam, belum dimaafkan, satu orang aja. Kalau kamu berpuasa, kalau kamu sholat, kalau kamu baca Quran, kalau kamu sedekah, ibadah kamu tidak terangkat satu jengkal pun dari atas kepala kamu dengan penyaksian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, salasatun la turfa salatuhum fawqa ruhusim shibra. 3 kelompok orang ini sholatnya nggak akan keangkat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, satu jengkal pun dari atas kepalanya. Man amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang jadi pemimpin satu kaum sementara rakyatnya benci kepada dia. Kemudian yang keduanya, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Istri yang sedang tidak diridhoi oleh suaminya, selama suaminya nggak ridho, selama itu pula sholatnya nggak diterima, selama itu pula puasanya nggak diterima. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna. Orang yang di hatinya terdapat dendam dengan salah satu saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kamu membiarkan dendam itu berpuluh tahun, artinya berpuluh tahun sholatmu tidak diterima oleh Allah. Artinya berpuluh Ramadanmu tidak diterima oleh Allah. Jika Ramadanmu ditolak Allah, Ramadan yang mana yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang kamu nggak mau maafin itu nggak sebegitu pentingnya untuk menghalangkan Ramadanmu diterima sama Allah. Kamu benci kan sama dia? Kalau kamu benci sama dia, jangan hargai segitu tingginya sampai bisa menghalangkan sholatmu diterima, sampai bisa menghalangkan Ramadanmu diterima. Kalau nggak suka sama dia, maafin, lupakan. Keluarkan dia dari kehidupanmu, maafin, gak usah kamu ingat terus-terusan. Lupakan. Dia gak penting, gak cocok buat jadi penghalang Ramadanmu diterima sama Allah. Maafkan. Bukan karena kesian sama dia, bukan. Kesian sama kamu. Maafin. Dia ngerebut suami saya, maafin. Gimana? Maafin. Saudara sekalian saya muliakan. Nah, kalau kamu udah siap nih, semuanya sudah kamu laksanakan, tidak menjadi salah satu dari 4 kelompok orang ini, maka yuk masuklah kepada bulan Ramadan. Puasanya biar bagus, tarawehnya biar bagus, Qur'annya jangan ditinggal, doa-doanya terus kamu panjatkan, istighfar kamu terus kamu laksanakan, gitu kan? Nah, insya Allah mudah-mudahan jadi orang-orang yang layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya jadi hamba-hamba yang mendapatkan semua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan nanti insyaallah. Termasuk Lailatul Qadarnya biar bisa kita dapetin insyaallah. Katanya Habib Muhammad bin Abdullah Haddar,
kalau kepengen Ramadannya dapat, Lailatul Qadarnya dapat, jangan tinggal sholat berjamaah. Puasanya juga dipuasain dari yang haram-haram, dan jangan ninggal sholat taraweh. 3 hal itu kalau kamu kerjakan, insya Allah saat datang Lailatul Qadar kamu berhasil mendapatkannya, insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya insyaallah. Biar Ramadannya semuanya keterima Allah, biar ibadahnya semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah wa bikulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.